Malam itu saya berbuat lagi hal yang tidak baik, pakai segala macam. Di tempat itu saya mau dibunuh lah sama orang-orang sana. Tiba-tiba saya bilang sama kakak saya, telepon Joyce, telepon Joyce. Apa urusannya, orang saya lagi keadaan manifestasi begitu, saya telepon istri saya, cuman 2 kata saya tercekik leher saya. Ampun Joyce, berkali-kali saya ulang itu. Saya pulang hari Jumat, dia berdua sama anak saya hilang dari rumah. Itu HP, kredit card semua ditinggal di rumah. Dia pergi berdua putri saya dan menghilang selama 3-4 hari. Saya cari seluruh Jakarta, nggak ketemu. Minta ampun Tuhan, udah cari kemana-mana, udah pakai minta tolong polisi, nggak ketemu, hilang raib di telan bumi. Sahabat Solusi, pernahkah rumah tangga yang kita bayangkan sebagai tempat yang penuh cinta, penuh damai, dan kasih sayang berubah menjadi medan pertempuran? Ketika konflik, kekecewaan, atau bahkan pengkhianatan menghancurkan kepercayaan, rasanya seperti semua harapan hilang. Tapi sahabat, tahukah kalian, tidak ada luka yang terlalu dalam untuk Tuhan sembuhkan. Dan tidak ada hubungan yang terlalu rusak untuk Tuhan pulihkan. Dan hari ini karena kita juga kedatangan sahabat yang video kesaksiannya di Solusi banyak memberkati rumah tangga lainnya. Namun masih ada satu pertanyaan besar yang timbul. Mengapa ibu ini tetap bertahan bertahun-tahun di tengah perlakuan yang tidak menyenangkan dari suaminya? Diselingkuhi, bahkan kekerasan terjadi dalam rumah tangga mereka. Hingga ibu ini harus kabur dari rumah. Dan kali ini kita juga langsung kehadiran suaminya juga. Apa yang membuat suaminya berubah? So mari kita sambut Ibu Joyce dan Bapak Edward Limbong. Halo, shalom. Shalom. Bapak Ibu, apa kabar? Akhirnya kita berjumpa kembali. Ya. Terima kasih sudah hadir ke Solusi hari ini. Komplit, kita akan ngobrol bertiga kali ini. Lagi sibuk apa Bapak dan Ibu? Sekarang ini ya selain bekerja ya ngurus cucu karena kita baru punya cucu 1. Wow, congrats. Dan Ibu bagaimana? Kabar baik? Puji Tuhan. Kemarin kesaksian Ibu banyak memberkati orang, banyak yang hidupnya diubahkan. Dan saya juga berdoa pembicaraan hari ini juga memberkati banyak orang. Ya. Namun sebelum kita ngobrol lebih lanjut, kita akan menyaksikan sebuah kesaksian seorang ibu tentang bagaimana ketika dia kehilangan semua dalam hidupnya, dia memilih meninggalkan Tuhan. So, mari kita saksikan kisah yang satu ini. Banyak lagi masalah-masalah yang timbul di dalam rumah tangga itu sudah tidak saling percaya. Daripada kita nanti malah saling membunuh, lebih baik kita berpisah. Saya hidup itu dalam kesombongan. Saya hidup itu berdasarkan kekuatan saya sendiri. Saya tidak pernah berpikir tuh kekuatan Tuhan itu tidak pernah saya. Dan ternyata apa yang saya banggakan itu yang Tuhan hancurkan. Kalau masa kecil saya itu boleh dibilang tuh saya tidak dengan orang tua. Saya dikirim ke Jawa, jadi saya tuh dari kecil dididik sama om sama tante saya yang akhirnya saya panggil papa mama. Karena itu saya dari usia 7 bulan saya dibawa ke Jawa. Karena setelah saya usia 3 tahun itu papa mama itu pisah. Saat itu saya pendidikan kita keluarga Kristen. Gimana ya? Ya itulah kalau nggak ada orang tua itu kita itu seperti kehilangan arah. Nggak tahu kita mau kemana itu kita nggak tahu. Pada waktu itu saya kenal sama seorang laki-laki, saya mulai dekat sama dia, akhirnya saya menikah sama dia. Pada saat menikah itu pun posisi saya sudah hamil. Saya sudah hamil dan mau ndak mau harus nikah gitu. Saya menikah itu saya juga ngikut agama dia pun dia tidak nyuruh saya. Saya tuh gini, pikiran saya jabari masih muda itu pikiran saya gini, wong yang namanya satu perahu, ada istilah satu perahu tidak bisa 2 nahkoda kan gitu. Saya bilang saya yang ngalah.
Dan saya mengikuti apa yang diajarkan agamanya, aku ngikutin. Suami saya itu tipe orangnya yang temperamen, keras. Karena pada waktu itu istilahnya banyak kata-kata dia yang menyakitkan. Dan banyak lagi masalah-masalah yang timbul di dalam rumah tangga itu, sudah tidak saling percaya. Daripada saya sampai gini, daripada kita kalau dia kan kalau berkelahi juga kalau ribut kan juga kata-katanya juga agak kasar. Jadi daripada kita nanti malah saling membunuh, lebih baik kita berpisah. Kita berpisah baik-baik. Prinsip saya dulu seperti itu. Saya kan waktu itu setelah papahnya tidak ada itu kan kita kan sudah mulai ke Jogja, kita sudah mulai tinggal di Jogja, anak-anak mulai sekolah di sana. Saya hidup tuh dalam kesombongan. Saya hidup itu berdasarkan kekuatan saya sendiri. Saya tidak pernah berpikir tuh kekuatan Tuhan itu, tidak pernah saya. Saya selalu dulu gini, aku tidak mungkin kok masa tua aku tuh terlantar, aku tidak mungkin masa tua aku kekurangan. Dan ternyata apa yang saya banggakan itu yang Tuhan hancurkan. Dulu tuh saya semua punya, Mas, mobil punya, rumah itu banyak. Habis semua. Dan saya tuh sampai bingung, saya harus gimana itu saya bingung. Bingungnya itu, apa benar toh aku harus kembali ke Kristen? Saya dulu kan sering tidur malam. Tidur malam saya sering nonton Solusi dulu tuh. Saya sering nonton Solusi. Setiap tuh saya ikuti terus Solusi itu. Setiap kali ada yang narasumber cerita, nangis. Saya nangis. Tapi pada waktu ada lagu atau apapun, itu saya itu seperti mulut itu seperti terkunci, hati terkunci. Jadi kayak keras, hati saya tuh keras, saya gitu atau enggak. Itu bukan agamaku, itu sudah masa lalu, saya gitu. Padahal ada kerinduan seperti itu tuh ada. Dan saya tuh enggak tahu kenapa, pada waktu itu saya cuma setiap hari berdoa. Jadi tuh berdoa, saya cuma duduk di pinggir tempat tidur, saya duduk atau Tuhan, aku harus kemana? Aku harus bagaimana? Tunjukkan jalan. Saat itu saya tuh cari solusi. Udah gitu saya cari, dapat di internet. Saya minta didoakan. Akhirnya tahu-tahu dari pihak solusi itu kasih tanggapan ke saya. Kasih tanggapan, mereka bahkan mendoakan saya cerita masalah saya. Saya tuh pengen kembali ke Kristen tapi nggak tahu gimana caranya, saya gitu. Sampai akhirnya beberapa kali saya ditelepon sama petugas solusi, itu mendoakan saya. Dan pada waktu saya didoakan pertama kali itu saya nangis. Selain nangis itu saya juga gini ya, aku kok rasanya hatiku kok damai ya, saya gitu. Saya kok damai ya, aku bilang gitu. Lah akhirnya sampai saya ketemu sama Pak Pendeta Paulus Subarto. Dan di sana itu saya betul-betul disambut sama mereka luar biasa. Mereka tidak melihat saya, pakaian penampilan saya, enggak. Dan saya di saat itu tuh saya tuh sampai nangis sekali, saya tuh, ya Tuhan. Pada waktu ikut ibadah pertama itu, ini Tuhan yang aku inginkan dari dulu itu seperti ini Tuhan, damai seperti ini. Pada awalnya beliau ini orang yang di luar iman. Nah setelah ibadah dia bercerita-cita tentang bahwa dia kepingin mengenal Tuhan lebih dalam. Akhirnya kami konseling, kami jelaskan tentang keselamatan di dalam Tuhan, dan akhirnya bertumbuh dan singkat cerita dia minta dibaptis. Di dalam nama Tuhan Yesus. Nah mulai dari situ tuh kehidupan saya berubah. Saya yang biasanya temperamen, yang saya biasanya marah itu saya bisa ngerem
Tuhan tuh kayak rubah semuanya apa yang jadi saya nggak jadi pemarah, saya nggak gampang marah. Itu Tuhan rubah semuanya itu. Sampai sekarang ini saya berusaha, istilahnya selama saya mampu, selama saya bisa, saya tetap ibadah, ke gereja tetap saya lakukan. Saya cuma gini, Tuhan, aku tahu Tuhan, masih banyak rencanamu buat aku, saya gitu. Masih banyak hal-hal yang Tuhan mau ajarkan buat aku. Masih banyak mukjizat-mukjizat yang Tuhan mau tunjukkan buat saya. Tuhan genapi dengan caranya Tuhan, bukan dengan cara saya. Tuhan luar biasa. Makanya sekarang saya kalau doa, saya tidak mau lagi cari Tuhan ini lo mauku enggak, Tuhan maumu apa untuk hidupku. Saya seperti itu. Apapun yang terjadi Tuhan, aku tahu rencanamu dan rancanganmu yang terbaik bagiku. Sahabat, hari ini kita kembali dengan Bapak Edward dan Ibu Joyce. Tadi sedikit terpotong obrolan kita. Terima kasih juga karena ternyata kesaksian Bapak dan Ibu ini begitu berdampak bagi banyak orang. Banyak yang merasa dikuatkan, banyak keluarga yang diberkati, banyak rumah tangga yang mendapatkan pengharapan setelah mendengar cerita Bapak dan Ibu. Tapi kan terakhir saya ini ngobrol hanya dengan Ibu Joyce. Dan saya belum banyak dengar dari sisi Bapak Edward. Boleh nggak sih cerita sedikit ya? Apa yang terjadi sebenarnya waktu itu di rumah tangga Bapak dan Ibu? Dari sisi Bapak Edward. Kalau dilihat cerita flashback lagi, sebenarnya hati saya hancur kalau cerita begini. Tapi semua untuk kemuliaan Tuhan, ya saya bisa melakukan KDRT terhadap istri saya bukan karena kehendak saya, tapi dari kecil, saya dari umur 5 tahun semenjak saya mengerti, saya sering melihat bapak saya itu menyiksa ibu saya. Jadi bapak saya seorang perwira polisi, terus kita punya anak 4 laki-laki, kebetulan yang bandel cuma saya berdua sama abang saya, jadi kita sering dipukulin dari kecil saya. Karena bandel itu ya? Bandel anak-anak gimana sih, tapi karena saya rasa bapak saya juga stres dengan pekerjaannya. Nah, yang dua ini, yang paling besar dan paling kecil disayang-sayang, saya yang tengah-tengah berdua dipukulin sering karena saking nakalnya. Sampai umur 15 tahun. Saya lihat ibu saya disiksa sampai setengah mati, pokoknya semua orang tuh dipukulin sama bapak saya. Nah, jadi saya terbentuk sering melakukan kekerasan di sekolah dan di luar, dari SD. Nah, jadi satu saat saya pernah, orang tua saya kehilangan senjatanya waktu itu. Itu saya yang dituduh, karena saya sering ngambil barang di rumah, sering jual, sering apa. Pokoknya sangat nakal lah. Akhirnya saya sering disiksa, dipukulin sampai setengah mati. Saya disiksa ditelanjangin, dihadapin ke tembok, dipukulin pakai kopel, terus diketok pakai gagang revolver gitu. Akhirnya saya dimasukin lah ke penjara anak-anak di Pamardi Siwi. Nah, itulah titik balik saya bilang, wah, kok bapak di dunia ini jahat banget ya. Nah, itu yang membuat terbentuk saya akhirnya sampai saya dewasa itu, ya itu yang kelakuan saya, nggak di luar, nggak sesudah berkeluarga ya, emosinya nggak kekontrol kadang-kadang. Jadi memang berangkat dari masa lalu yang berat bagi Bapak Edward. Saya tidak ada kasih bapak dari kecil. Tapi terakhir udah pulih, bapak saya 2000 dipanggil Tuhan dan kita udah pemulihan. Wow, puji Tuhan. Tapi memang identitas itu penting ya. Gambar diri itu sangat penting, betul, bagi kita anak-anak Bapak di surga. Kita harus mengerti kasih Bapak yang sebenarnya gitu ya. Karena memang nggak ada Bapak yang sempurna. Ternyata ya, kalau kita baca tayangan Solusi bersama Ibu Joyce, banyak sekali komentar yang bertanya nih, kenapa Ibu Joyce masih bisa bertahan, bahkan tetap memutuskan untuk bersama Bapak Edward, bahkan ketika awal pun sudah ada red flag, sudah ada tanda-tanda. Bapak Edward ini kan ketika Ibu Joyce didekati seorang langsung timbul kemarahan, timbul kekerasan.
pertanyaannya kenapa Ibu Joyce bisa bertahan? Seperti yang di solusi sebelumnya kan saya udah bilang, almarhum papi saya banyaklah pesan-pesannya bilang kalau awalnya memang sih jangan sama orang Batak itu kan awalnya, tapi terus lama-lama papi saya bilang kalau menikah itu sekali seumur hidup. Jadi apapun kejadiannya, apapun permasalahannya, semua harus diselesaikan dan tidak ada perceraian. Dan kuncinya cuma ketaatan, kesetiaan, dan kejujuran. Itu aja yang saya pegang. Jadi saya percaya ini pilihan saya. Dan saya kan doa waktu itu. Saya doa, saya tanya Tuhan, dan saya percaya ini jodoh saya. Jadi ya apapun kejadiannya saya harus pertahankan. I see. Dan banyak sekali yang sebenarnya berkata, wah ibu ini sangat memberkati kisahnya. Tapi kok sepertinya miris banget ya harus bertahan di tengah pukulan yang bertubi-tubi. Bertahan di tengah perkataan caci maki dari Bapak Edward, dari sang suami. Apa yang bisa bikin ibu kuat gitu loh? Tuhan Yesus yang bikin saya kuat. Jadi saya doa, terus saya yakin ini jodoh saya. Ya apapun jalannya saya nggak tahu, saya ikutin aja yang Tuhan udah tetapkan. Mau nanti di ujungnya seperti apa, yang penting saya tetap percaya sama Tuhan. Itu tentunya yang tidak dilihat oleh banyak orang ya. Iya. Bahwa ketika mereka berkata, ibu ini seakan-akan kok rasanya maaf ya. Iya. Bodoh banget. Bodoh sekali. Betul. Gitu. Tidak bisa keluar dari hubungan yang begitu toksik, hubungan yang begitu penuh dengan kekerasan, tapi ternyata ada kekuatan dan sukacita di dalam Tuhan. Betul. Karena ketika ibu merasa desperate, ibu datang kepada Tuhan mengungkapkan semua isi hati. Ya, saya tambahkan, saya rasa bisa kuat karena satu, dia bukan hanya Tuhannya aja, pesan dari bapaknya. Terus kita kan nggak ngerti soal rohani waktu itu. Cuman dia punya modalnya, hari Minggu tuh ada acara seperti solusi ini, ada namanya pendeta yang bule itu sama orang Evelyn Nadiak tuh ada John Hartman. Ya. Nah kalau saya pergi nggak pulang-pulang, itu dia nonton itu. Dan dia lakukan apa yang seperti dikatakan oleh yang di TV acara solusi seperti ini. Nah itu memberikan kekuatan. Memberikan kekuatan karena dia nggak tahu mau ngapain, juga kita nggak tahu ayat Alkitab. Dia cuma ajak anak saya nonton itu dan berdoa seperti yang diajarkan. Jadi dia lakukan apa yang ada di TV yang seperti acara rohani itu dilakukan. Bahwa sebenarnya Bapak di hati yang terdalam tidak pernah terfikir untuk melakukan kekerasan kepada istri, apalagi yang sedang mengandung anak dari Bapak dan Ibu gitu. Pernahkah timbul rasa penyesalan yang mungkin Bapak rasakan setelah menjalankan kekerasan seperti itu, Pak? Sewaktu saya belum di dalam Tuhan, saya nggak tahu. Karena saya kan berbuat itu saya pikir normal-normal aja. Karena mungkin terekam dari masa kecil saya, kalau berbuat kekerasan terhadap istri itu biasa. Karena dari kecil saya lihat selama puluhan tahun. Jadi kalau saya berbuatnya habis ribut, saya nggak pernah mau ngalah. Dan saya nggak, ya udah dia, karena dia mungkin mikir juga sudah punya anak, dan dia juga orang yang nggak menerima aja. Karena dia kan orang yang nggak pernah ngapa-ngapain, nggak seperti saya bergaul keluar kemana-mana. Dia ibu rumah tangga. Waktu itu dia sempat kerja, karena saya married, saya bilang kalau married nggak boleh kerja dan harus ngurus. Dan dia mau itu. Nah itu saya nggak pernah merasa bersalah atau berdosa, udah ribut KDRT mengenai istri, nggak sama sekali. Saya enjoy aja di luar. Karena saya belum mengerti kalau itu ya nggak benar begitu. Karena sewaktu kecil melihat hal itu sebagai hal yang biasa dan lumrah. Iya. Seperti itu. Lalu di titik apa pada akhirnya ada rasa ingin berubah, ada rasa ingin bertobat dan menghentikan apa yang Bapak lakukan kepada istri? Waktu tahun 98 itu kan terjadi krisis di Indonesia ya. Perusahaan saya yang lama, Sempatier itu negaranya juga lagi krisis, perusahaannya tutup. Akhirnya 99 itu karena kita pilot profesional untuk bekerja di bidang lain, kan disiplin ilmunya kan nggak cocok ya. Akhirnya saya berusaha untuk cari pekerjaan lain. Oh ya, sebelum itu saya sempat perusahaannya tutup, saya bukannya makin benar, bukan makin jadi suami yang baik, tapi malah sering nggak pulang. Oke. Sering nggak pulang, main di luar sana, kehidupan malam,
Segala macam kejahatan saya lakukan. Dan dia tetap menunggu saya kalau saya ribut atau saya menganiaya dia atau saya ini cuman anak saya aja yang saya lihat sebentar, dia akhirnya bawa putri saya pulang ke rumah ibunya. Bukannya dia meninggalkan rumah, tapi karena dia udah nggak tahan gitu, akhirnya pembantu bilang, mana ibu? Karena saya nggak pulang-pulang juga, dia pulang ke rumah ibunya. Nah, singkat cerita, suatu hari saya nggak tidur itu dari Jumat keluar sampai hari Senin, hari Selasa, Senin pagi saya dalam keadaan nggak sadar, saya pindah dari satu klub ke Jakarta Selatan ke daerah Mangga Besar Kota, saya kecelakaan di depan Gajah Mada. Kecelakaan total karena saya udah nggak tidur beberapa hari. Akhirnya saya dibawa ke rumah sakit dan dibawa pulang ke rumah dengan keadaan yang cukup lumayan lah parahnya. Nah, sampai di rumah dia nggak ada dan saya terkapar gitu. Ternyata nggak lama kemudian dia datang. Pembantu saya waktu itu memberitahu kalau bapak kecelakaan dan sakit. Akhirnya dia datang dengan keadaan yang sudah meninggalkan rumah yang karena saya sia-siakan, dia mengurus saya waktu itu. Wow. Tahun 99 itu. Dan akhirnya disitulah Bapak merasakan kasih yang sejati itu. Saya bilang, wah, saya udah jahat sama dia, udah saya nggak pulang-pulang, udah saya main di luar sana, tapi dia masih tetap datang mengurus saya dan hampir lama saya diurus sama dia di tempat tidur tuh kurang lebih 2-3 bulan. Waktu itu udah sembuh nih, 3 bulan diurus dia udah sembuh. Udah didetox sama adik saya yang dokter, udah segala macam. Saya ke Batam, niatnya mau cari kerja. Tetapi saya berdua keponakan saya datang ke sana, nggak ke rumah keluarga saya nginep dulu di hotel. Dan saya bawa lagi barang-barang yang terlarang itu. Oke. Malam itu saya berbuat lagi hal yang tidak baik, pakai segala macam. Akhirnya dia nggak tahu itu, dia pikir saya mau ke rumah keluarga saya, mau di tempat itu saya mau dibunuh lah sama orang-orang sana. Karena dipikir ini orang dari Jakarta mau ngapain nih ke sini, mau berbisnis di sini seperti itu. Itu jam 4 subuh, sampai jam 5 saya nggak dilepas. Akhirnya saya dibilang, oke, kalau kamu benar nggak ngapa-ngapain, diantar ke hotel. Saya diantar hotel diiring, mau dibawa saya tuh sama mereka itu, sama geng orang-orang sana. Karena saya ceritakan yakin, dia tahu adik saya di sana, semua kakak saya dilepas lah di hotel itu. Nah, di hotel itulah keponakan saya udah tidur di sebelah saya, tiba-tiba saya lagi duduk gitu di kamar itu, saya masuk ke alam roh. Pernah saya juga di Solusi ini tahun 2004 saya pernah menceritakan hal ini. Saya lihat di kamar itu tiba-tiba saya merasa ketakutan dan akan mati. Saya lihat di TV waktu itu, saya pasang TV, itu ada dosa-dosa saya di situ. Tertulis, terpampang. Bukan tertulis, ada film dosa-dosa saya waktu saya lagi di klub malam, waktu saya lagi ada semua di situ. Wow. Itu kira-kira jam 6 pagi. Waktu itu udah terang, ponakan saya bilang, waduh, ini kenapa nih kok? Saya ketakutan, tiba-tiba dari asap hotel itu keluar asap. Ini yang saya lihat secara kasat mata ya. Wah, saya bangun nih, ponakan saya, bangun, Leo bangun. Nih, kita kayaknya dikerjain orang nih tadi. Saya pikir saya disantet sama orang-orang yang tadi malam. Dan saya lihat situ, tiba-tiba di TV itu ada manggil-manggil saya. Come with me, 666. Pokoknya saya diajak untuk menyembah setan. Saya bilang, ayo Leo kita keluar. Itu hotel di Nagoya dekat dengan rumah komplek kakak saya. Saya bilang, bangun. Saya bawa itu koper saya keluar. Saya di perjalanan itu saya cuma satu, karena saya udah nggak pernah ibadah kurang lebih 3,5 tahun. Saya cuma ingat satu ibadah waktu itu saya pernah lihat di TV, pendeta Chris Panusama, dia bilang, darah Yesus, darah Yesus. Jadi sepanjang jalan keluar hotel, saya ke rumah kakak saya itu, saya sebut kata-kata itu, dan di perjalanan itu saya lihat semua setan-setan banyak yang mau mencelakakan saya. Sampai di rumah kakak saya bilang, wah lu mabuk lagi? Enggak Lin, mana Alkitab? Gue dikerjain orang nih. Saya pegang Alkitab itu, saya minta didoakan, saya ingat gak ingat, itu Alkitab bergerak sering memukul muka saya, ada yang menggerakkan, jatuh, terus saya tumpah-tumpah, saya teriak-teriak, ampun Tuhan, ampun Tuhan. Itu kurang lebih beberapa saat kakak saya mendoakan, tiba-tiba segitu saya dengar suara yang nggak ada wujudnya. Sekarang kamu percaya. Sekarang kamu percaya. Wow. Nah, mulai saat itulah ternyata saya baru tahu kalau saya itu ditangkap Tuhan hari itu. Dan yang paling lucu lagi, tiba-tiba saya bilang sama kakak saya, telepon Joyce. Apa urusannya, orang saya lagi keadaan manifestasi begitu, saya telepon istri saya, cuman 2 kata saya tercekik leher saya. Ampun Joyce, berkali-kali saya ulang itu, terus dia bilang sana, iya saya ampuni. Udah selesai. Akhirnya 3 hari 3 malam di Batam, singkat cerita, akhirnya bisa pulang ke Jakarta dan sampai hari ini kita dipulihkan dan saya melayani Tuhan.
Dan sahabat, mungkin saat ini ada di antara kita yang sedang berada di dalam situasi yang sulit. Kita merasa semua pintu tertutup, hati kita penuh luka, atau bahkan berpikir bahwa tidak ada lagi harapan. Tapi mari percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Mazmur 34 ayat 19 berkata, Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Seberapa hancur hidupmu, ada pengharapan, ada kekuatan yang sejati di dalam Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau sahabat solusi sedang mengalami hal yang tidak mengenakan, hatinya hancur, jiwanya remuk, mari saya ajak kita tundukkan kepala, kita rendahkan hati, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk hari ini. Kami bersyukur buat kisah-kisah yang menyatakan bahwa Engkau begitu baik, Engkau begitu penuh kuasa, Engkau Tuhan yang besar, dan Engkau Tuhan yang rindu untuk memulihkan kami. Dan bahkan pemulihan sejati itu sudah Engkau berikan di dalam Yesus Kristus ketika Engkau membebaskan kami dari kuasa dosa dan kuasa maut. Dan hal itulah yang membuat kami bisa percaya kepadamu bahwa Engkau ada di setiap musim hidup kami, bahwa Engkau setia menemani kami, Engkau dekat dengan kami yang remuk hatinya, Engkau memulihkan orang-orang yang hancur jiwanya. Tuhan, buat kami menyadari bahwa Engkau selalu ada, Engkau selalu setia, dan tidak pernah meninggalkan kami apapun permasalahan yang kami alami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Melalui pelayanan solusi, banyak orang yang berada di ambang keputusasaan dan kehancuran telah mengalami pemulihan. Mereka yang tadinya merasa sendiri, kehilangan arah, sekarang hidupnya penuh dengan pengharapan karena mereka mengalami Tuhan di dalam hidupnya. Sahabat, pemulihan seperti ini bisa terus terjadi karena ada orang-orang seperti kamu yang mau dipakai Tuhan. Setiap dukungan yang kamu berikan menjadi alat di tangan Tuhan untuk menjangkau mereka yang membutuhkan. Kami mengajak sahabat solusi untuk ikut mengambil bagian dari perjalanan ini. Mari kita bergandengan tangan menanam benih kasih dan membawa kasih Tuhan ke dalam kehidupan setiap orang dengan cara klik link berikut ini, bit.ly/donasi solusi. Setiap yang kamu berikan adalah benih yang akan menghasilkan buah pemulihan, harapan, dan kehidupan baru bagi banyak orang. Terima kasih banyak sudah menyaksikan tayangan ini. Terima kasih banyak Bapak Edward dan Ibu Joyce buat ceritanya. Sekali lagi saya sangat diberkati dengan setiap kisah dari Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak. Percayalah apa yang kita berikan akan Tuhan pakai untuk melakukan hal-hal besar. Terima kasih sahabat sudah menjadi saluran berkat bagi banyak sekali orang. Ingat, Tuhan Yesus sangat mengasihimu dan apapun permasalahanmu, di dalam Tuhan Yesus pasti ada solusi.